Bersiaplah untuk kisah yang luar biasa. Ingat ketiga orang ini kan? Mereka mengalami minggu yang panjang. Di sini semuanya dimulai. 2 hari lalu, Jackson mengunggah video tentang betapa kayanya dia dan dia bilang dia dapat 2 undangan ke pesta karpet merah yang sangat megah dan bahwa dia akan memberikan sebuah tiket pada salah satu pengikut beruntung. Oh, aku mau ikut pestanya. Tapi semua orang tahu, Mia dan Caroline terobsesi pada Jackson. Caroline sudah membayangkan bersiap pergi ke pesta bersama dengan Jackson. Mereka akan jadi pasangan ideal dan sangat mempesona, tentu saja. Mereka harus terlihat menawan untuk membuat semua orang terpesona. Tapi ini hanyalah mimpi. Dan omong-omong, Caroline bukan satu-satunya yang memimpikan Jackson. Mia pun bermimpi dengan apa yang terjadi. Jackson adalah pria yang benar-benar kuat. Jadi dia bersiap dengan berolahraga. Tubuh yang kuat, pikiran yang kuat. Kau akan bersemangat semalaman. Jadi tidak ketinggalan pesta kedua. Dengan pacar seperti Jackson, Mia akan selalu aman. Tapi bukannya Jackson, yang dia dapat adalah Sir Cheese, hamster peliharaannya. Mimpi memang indah, tapi para gadis harus beraksi. Caroline menghiasi lokernya dengan foto-foto berbau olahraga. Lokernya langsung dapat perhatian Jackson. Tapi Mia tidak akan menyerah. Dia sudah berdandan dan dia siap jatuh dalam pelukan Jackson. Tapi bukannya Jackson, dia malah dipeluk Nick. Itu tidak seperti yang dia harapkan. Mia dan Caroline bukan satu-satunya yang ingin undangan pesta. Ada banyak yang menginginkannya. Mereka harus tahu dengan siapa mereka berurusan. Tapi mereka tidak mau tangannya kotor. Maka Nick menyelamatkan mereka. Bukan pahlawan yang mereka mau atau yang pantas didapatkan. Omong-omong, mereka tidak pernah tahu siapakah gadis itu. Terdapat gambar hati pada suratnya. Ini pasti penggemar Jackson yang lainnya. Kurasa kita tidak akan tahu. Semuanya adil dalam cinta dan perang. Caroline teralihkan, jadi Mia akan menyerangnya. Beberapa foto memalukan dan keesokan harinya sepertinya semua orang kehilangan akal. Caroline tidak bisa lewat. Dan sepanjang hari dia menjadi ejekan yang menyebar luas. Awalnya dia tidak mengerti alasannya. Tapi dia sadar saat dia melihat Mia. Meskipun mereka bersahabat, Mia bisa jadi brutal saat berkelahi. Hal ini membuat Caroline sangat sedih. Dia mulai berpikir tidak akan pernah pergi ke pesta. Tapi Jackson tidak menertawakannya. Dia menghibur hatinya dan menunjukkan banyak foto di mana dia juga terlihat sangat konyol. Caroline merasa lebih baik, tapi dia masih ingin membalas dendam. Dia mencetak foto Mia dan menyerahkan pada orang-orang. Itu adil, ya kan? Beberapa jam kemudian, foto Mia ada di mana-mana. Mia pasti menyesal sudah menyebarkan foto Caroline. Reputasinya berada dalam bahaya. Meskipun dia merasa sedih, seperti yang terjadi pada Caroline, Jackson juga tidak menertawakannya. Jackson memiliki hati yang baik. Siapa yang peduli dengan yang orang katakan? Dia super baik. Jadi kesempatan mereka ke pesta tidak akan hilang. Tenanglah, pesta akan segera tiba. Tidak banyak yang tahu soal ini, tapi Jackson bukanlah sekedar atlet yang payah. Sebenarnya dia tipe yang sangat kreatif. Percaya atau tidak, Mia sendiri yang bilang padaku. Suatu saat dia melihat Jackson bersikap aneh. Mia penasaran dengan yang Jackson lakukan.
Jackson diikuti ke ruang lukis, ternyata dia melukis di saat senggang. Mia tidak percaya yang dilihatnya. Tapi dia harus ambil kesempatan di situasi ini dan menghabiskan banyak waktu dengannya. Ternyata Jackson berbakat. Dan mereka dapat hari yang menyenangkan. Apa mereka akan berciuman? Tapi Caroline masuk dan mengacaukan momennya. Sekarang ketiganya bertemu. Tidak lama lukisan wajah Caroline selesai. Mia marah saat dia cerita soal ini padaku. Lukisan yang Jackson lukis benar-benar konyol. Caroline benar-benar kesal. Satu hari sebelum pesta, dia lihat Mia dapatkan pesan dan dia harus pastikan kalau itu pesan dari Jackson atau bukan. Tapi ini sangat beresiko. Dia bisa bangun kapan saja. Karena Mia tidur sangat lelap, Caroline bisa mengintip ponsel miliknya. Mia benar-benar tertidur lelap. Maka Caroline membuka ponselnya dengan mudah. Sayangnya, itu memang pesan dari Jackson. Dia mengajak Mia berkencan. Ini tidak bisa diterima. Semua yang bisa Caroline pikirkan bagaimana merusak kencan itu. Dan sepertinya dia punya rencana. Keesokan harinya, dia ke ruang loker, sementara si atlet itu sedang mandi. Rencananya sangat mudah, mencuri pakaiannya Jackson, agar Jackson tidak bisa kencan. Tapi rencananya tidak berjalan lancar. Caroline harus menyamar sebagai anggota baru agar tidak ketahuan. Lalu situasinya berubah dengan cepat. Caroline tidak tahu bahwa tim mempunyai ritual pelonco untuk anggota baru. Ini bukan yang diharapkan pada gadis rapuh seperti dirinya. Dia tidak akan mudah keluar dari situasi ini. Setidaknya dia dapat tujuan awalnya. Jackson tidak punya pakaian, jadi harus membatalkan kencannya dengan Mia. Mia benar-benar sedih. Tentu saja, dia menyalahkan Caroline. Saat dia kembali ke kampus, dia malah semakin yakin. Caroline menyangkal semuanya. What? Tapi memar yang dia dapatkan itu bukan satu-satunya hukuman yang akan dia dapat. Mia pun harus bergabung. Dia mencampur bahan-bahan khusus ke dalam lotion. Tapi Caroline juga punya rencana, dan ini adalah perang. Kenapa kalau mereka berteman, mereka juga bisa menjadi musuh? Malam itu, seluruh kampus mendengar teriakan mereka. Ada rumor beredar bahwa Jackson sebenarnya jatuh cinta pada Bu Ruby. Sepertinya dia mencoba mengajak Bu Ruby ke pesta bersamanya. Jackson melukis wajah Bu Ruby dan semuanya. Sebenarnya Jackson tipe pria Bu Ruby. Semua tahu Bu Ruby ingin suami kaya. Jackson adalah jutawan. Mereka akan jadi pasangan keren, tapi Jackson muridnya. Dia belum dewasa untuk pernikahan. Bu Ruby tidak perlu memikirkan hal itu. Kenapa kalau dia kaya? Itu tidak etis, kan? Tidak ada yang tahu kalau rumornya benar, tapi Jackson ditolak. Ini bukanlah akhir dari kisah itu. Hati Jackson langsung hancur. Dia sudah memimpikan Bu Ruby setiap malam.
Sumber dari rumornya adalah unggahan barunya, di mana dia menulis kejamnya cinta. Semua orang tahu itu tentang Bu Ruby. Jackson menghabiskan hari di jendela, menyembunyikan air mata di bawah hujan. Dia sendiri yang memesan hujan. Ayahnya membelikan awan badai. Kalau bukan karena Caroline dan Mia, dia mungkin akan patah hati selamanya. Akhirnya, Jackson memutuskan mengundang salah satu dari mereka. Tapi dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Saat undangan muncul di kamar mereka, mereka mulai berkelahi sungguhan, berkelahi mati-matian. Sebelumnya adalah perang dingin, tapi perang yang ini terlalu panas. Hanya salah satu yang bisa pergi ke pesta bersama Jackson. Mereka bertekad merusak kesempatan satu sama lain. Ini benar-benar brutal. Jackson mempertaruhkan nyawa memasuki medan perang. Lalu, dia menyadari bahwa ini jauh lebih seru daripada pesta VIP dengan karpet merah. Jadi, dia memindahkan pestanya ke kamar mereka. Akhir yang seru. Kalian suka cerita kami? Siapa yang kalian suka? Mia atau Caroline? Beritahu di komentar. Dan jangan lupa sukai videonya dan berlangganan agar tak ketinggalan video dari Trum Trum Trik.